Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Lalu, Kepala SMA Negeri 1 Motilango. Salam sehat dan bahagia. SMA Negeri 1 Motilango merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berstatus negeri yang melaksanakan layanan pendidikan menengah sejak tahun 2014. SMA yang terletak di Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo ini seyogyanya dapat berkontribusi dalam menciptakan profil pelajar yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia, yakni pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan capaian pada hasil asesmen nasional, capaian kemampuan literasi dan numerasi peserta didik berada di bawah kompetensi minimum. Selain itu, yang terpenting juga adalah indeks karakter masih berada pada tahap berkembang. Berdasarkan gambaran profil pendidikan SMA Negeri 1 Motilango tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan layanan pendidikan yang perlu dibenahi. Olehnya itu, dengan diawali menganalisis karakteristik sekolah, maka visi, misi, tujuan SMA Negeri 1 Motilango dirumuskan secara bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mengumpulkan berbagai data informasi secara komprehensif, serta tetap mengacu pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka, SMA Negeri 1 Motilango melaksanakan kurikulum merdeka dengan kategori mandiri. Dalam hal ini, mandiri berubah. Sekolah mendesain pengorganisasian pembelajaran. Desain pengorganisasian tersebut berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran intrakurikuler, co-kurikuler dalam hal ini P5, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Sekolah melaksanakan program pengelolaan co-kurikuler, menelusuri sastra lisan Gorontalo. Pertimbangannya, selain ketersediaan sumber daya sekolah, salah satunya adalah sekitar 96% peserta didik aktif berbahasa Gorontalo. Sastra lisan yang dimaksud atau yang dipilih tadi terdiri dari 3, Tanggomo, Ungguli, dan Tujai. Pengelolaan kokurikuler tersebut melalui tahapan, di mana mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan refleksi. Seluruh tahapan itu melibatkan pengawas bina, guru, termasuk guru penggerak di sekolah itu, tokoh masyarakat setempat, dan peserta didik. Tahap perencanaan dimulai dari kegiatan pembahasan dan menyusun perencanaan kegiatan. Dari kegiatan tersebut diperoleh hasil, yang pertama, pembentukan tim. Kedua, tim tersebut dituangkan dalam surat keputusan. Ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat dan yang paling penting adalah menyusun modul, di mana modul ini bertema menelusuri sastra lisan Gorontalo. Pada tahap perencanaan, hal terpenting yang kami lakukan di sekolah adalah menggunakan strategi backward design. Strategi ini mencakup 3 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, merancang asesmen. Dan yang ketiga, mengembangkan aktivitas untuk pelaksanaan P5. Berikut pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini terdiri atas beberapa fase. Yang pertama, fase pengenalan. Yang kedua, fase kontekstualisasi. Ketiga, fase aksi. Dan yang terakhir adalah fase refleksi dan tindak lanjut. Pada fase pengenalan, peserta didik dikondisikan oleh guru untuk melakukan aktivitas pengenalan konteks sastra lisan, pengenalan sejarah sastra lisan Gorontalo, bagaimana memahami sastra lisan Gorontalo, dan implementasinya sebagai penguatan budaya. Pada fase ini, peserta didik difasilitasi dan diarahkan oleh guru, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, dalam bentuk pembelajaran langsung, diskusi, penugasan, ataupun mencari sumber tertulis baik dari buku atau sumber tulisan lain yang tersedia di website, dan sumber lainnya yang berbentuk video. Selanjutnya, fase kontekstualisasi. Pada fase ini, peserta didik difasilitasi untuk menelusuri informasi sastra lisan
pada sumber belajar yang ada di sekitar. Selanjutnya, mereka menemukan gagasan ide ataupun makna dalam membuat ataupun menirukan sastra lisan tersebut. Fase ketiga adalah fase aksi. Pada fase ini, peserta didik membuat atau menirukan sastra lisan Gorontalo, Tujai, Tanggomo, dan Ungguli. Alhamdulillah wa syukurillah atau saat itia malopat atau. Di akhir tahapan pelaksanaan pengelolaan kokurikuler menelusuri sastra lisan Gorontalo adalah fase refleksi dan tindak lanjut. Fase ini peserta didik melaksanakan pementasan sastra lisan, Tanggomo, Ungguli, dan Tujai. Guru melakukan asesmen. Tahap berikut adalah tahap monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan dan tingkat kesesuaian tujuan pelaksanaan pengelolaan kokurikuler. Tahap terakhir adalah tahap refleksi. Dari tahap ini diperoleh bahwa perlunya penguatan kompetensi guru terkait dengan strategi untuk memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas kokurikuler. Kesimpulan dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Motilango dengan di dalamnya menggunakan strategi backward design. Yang pertama, peserta didik mampu mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, dan mempraktikannya. Dan yang kedua, yang juga penting adalah guru perlu mengembangkan kolaborasi antara sesama guru untuk memfasilitasi peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.